Di balik keputusan potong generasi, ternyata Sintayong sadar tak selamanya tangani timnas Indonesia. PSSI kembali hubungi pemain keturunan yang mentas di Liga Jerman, siap perkuat timnas Indonesia. Sandy Walsh akui tak sabar jumpa Shane Patinama di laga KS Juven versus KP Mechelen. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Sintayong sadar tak selamanya menangani timnas Indonesia. Karena itu, ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, juru taktik asal Korea Selatan itu membuat gebrakan. Ayah dari dua anak tersebut melakukan gebrakan dengan memotong satu generasi, alias mengabaikan sejumlah pemain yang sejatinya berada di usia emas pesepak bola, yakni di usia 25-29 tahun. Ketimbang mengandalkan pemain-pemain di usia segitu, Sintayong memilih memanfaatkan pemain-pemain muda yang usianya baru 20-22 tahun, dipadukan dengan sejumlah pemain senior macam Fahrudin Arianto. Timnas Indonesia asuhan Sintayong menggebrak Piala AFF 2020 dan finish sebagai runner-up grup. Kebiasaan mengandalkan pemain muda bahkan berlanjut hingga kini. Di gelaran Piala Asia 2023, timnas Indonesia tercatat memiliki rataan skuad termuda yakni 22,5 tahun. Meski mengandalkan pemain muda, timnas Indonesia racikan Sintayong masih sanggup lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Bisa dibayangkan bagaimana jika nantinya pemain-pemain seperti Justin Hubner, Ipar Jenner, dan Rafael Struijk yang kini baru berusia 20 tahun berada di usia yang matang. Pelatih yang nantinya menggantikan Sintayong suatu hari nanti tentunya diuntungkan, sebab si pelatih anyar sudah mendapatkan pemain-pemain berkualitas yang sewaktu muda pernah ditempa habis-habisan oleh Sintayong. Bisa dibilang Sintayong ingin meninggalkan warisan di skuad timnas Indonesia, yakni pemain-pemain yang sudah matang dan siap tempur. Saya datang ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya ketimbang berfokus kepada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat sehingga ke atasnya akan kuat. Tak bisa cuma membebankan prestasi timnas Indonesia senior kepada pelatih saja. Sebelum saya melatih, Indonesia memiliki skuad rata-rata tertua di Asia Tenggara. Sekarang di bawah saya rata-rata skuad jauh sangatlah muda, ujar Sintayong. Saya benar-benar mengandalkan pemain muda, sebab saya tak selamanya berada di timnas Indonesia. Karena itu, saya harus menerpa pemain muda dan mengubah sistemnya. Saya berusaha membuat tim seperti itu, jelas Sintayong. Sekarang kontrak Sintayong berakhir pada 30 Juni 2024. Tak ada jaminan Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia dan Sintayong sepakat perpanjangan kontrak diberikan jika dua target terpenuhi. Kiper FC Augsburg, klub kasta teratas Liga Jerman, Daniel Klien dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dalam pengakuannya, kiper 22 tahun ini sudah dihubungi perwakilan PSSI yakni Pardi Bahdim. Lantas dari mana kabar ini muncul? Kabar ini dimunculkan akun Instagram @ahmadreja85 yang biasa membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia. Dalam wawancara yang dilakukan, Daniel Klien mengatakan sang ibu sangat senang jika nantinya ia membela timnas Indonesia, sebab kiper bertinggi badan 193 cm ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ya, Pardi Bahdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Daniel Klien. Tentu saja saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk tim nasional Indonesia. Menurutku ibu saya akan setuju. Saya pikir itu mungkin, entahlah, bisa saja tahun ini saya ke PSSI atau Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi, jelas Daniel Klien. Saat ditanya apakah Pardi Bahdim menyinggung soal Piala Asia U23 2024 yang bergulir pada 15 April 2024, Daniel Klien menjawabnya tidak.
Tidak, kami belum membahasnya lebih mendalam. Dia juga tidak membicarakan tentang hal itu AFC U23, tegas mantan kiper timnas Jerman U19 ini. Bagi yang belum tahu, Daniel Klein menghabiskan karir juniornya bersama Hoffenheim, singkatnya pada 2021 atau di usia 20 tahun. Daniel Klein direkrut klub Liga 1 Jerman FC Augsburg. Namun Daniel Klein belum mendapatkan kesempatan bermain di tim senior FC Augsburg. Ia lebih banyak dimainkan tim kedua FC Augsburg yang mentas di kasta keempat Liga Jerman. Kehadiran Daniel Klein dapat diandalkan di timnas Indonesia U23. Tinggi badannya yang menembus 193 cm diprediksi bakal membuat jiper pengisi lini depan lawan skuad Garuda nantinya. Satu hal yang pasti, jika PSSI sudah mengontak Daniel Klein, itu berarti sudah dapat restu dari Sintayong. Sebab PSSI baru akan bergerak mendekati pemain keturunan jika mendapatkan permintaan dari Sintayong. Media asal Inggris CPFC Transfer Hockey menyoroti soal kabar yang mengatakan pemain Crystal Palace Jairori Dewal siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Twitternya, mereka mengatakan ada peluang Jairori Dewal membela skuad Garuda. Jairori Dewal dikabarkan terbuka untuk membela timnas Indonesia, tulis media tersebut. Lantas, dari mana kabar ini pertama kali muncul? Kabar ini pertama kali muncul setelah akun Instagram @pemainketurunan.id mengirim pesan via DM Instagram Jairori Dewal. Dalam obrolan via DM Instagram, Jairori Dewal ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara singkat, ex pemain Ajax Amsterdam itu menjawab iya. Saat ditanya apakah pernah dihubungi PSSI, pemegang 3 caps bersama timnas Belanda itu mengatakan waktu yang akan berbicara. Di kesempatan yang lain, akun Instagram @footballindonesia mengirim pesan kepada Jairori Dewal. Ditanya apakah sudah ada pihak PSSI yang menghubunginya. Jairori Dewal mengatakan iya. Serangkaian kabar tersebut menegaskan Jairori Dewal sangat berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Jika Jairori Dewal memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Sebab lini tengah timnas Indonesia semakin kuat berkat kehadiran Jairori Dewal. Ia bisa membentuk trio maut bersama Tom Hey dan Ivar Jenner. Dua bek timnas Indonesia Sandy Walsh dan Sean Patinama berpotensi untuk saling sikut saat KAS Leuven berhadapan dengan KP Mechelen di lanjutan Liga Belgia 2023-2024 pada Minggu 4 Februari 2024. Duel dua sesama pemain timnas Indonesia ini bisa terjadi setelah Sean Patinama resmi bergabung dengan KAS Leuven pada Jumat kemarin. Bek berdarah Indonesia Belanda itu dikontrak klub kasta teratas Liga Belgia itu dengan durasi 2,5 tahun hingga 30 Juni 2026. Menariknya, Sean Patinama punya potensi untuk menjalani debut bersama KAS Leuven saat timnya menghadapi KP Mechelen yang dibela Sandy Walsh. Melihat potensi tersebut, Sandy Walsh pun bersemangat dan tak sabar untuk berjumpa dengan rekannya di skuad Garuda itu pada akhir pekan ini. Sampai jumpa hari Minggu kawan, tulis Sandy Walsh di kolom komentar Sean Patinama. Saat Sean Patinama masih menunggu kesempatan debut, Sandy Walsh sudah kembali ke skuad KP Mechelen usai membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sandy Walsh tampil saat KP Mechelen menghadapi tim papan atas Liga Belgia Anderlecht pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut berakhir imbang 2-2. Sandy Walsh tampil selama 87 menit dalam laga tersebut dan harus mendapatkan kartu kuning usai melakukan pelanggaran pada menit ke-58. Kehadiran Sean Patinama ke KAS Leuven membuat jumlah pemain timnas Indonesia di Liga Belgia kian bertambah. Selain Sandy Walsh, satu pemain timnas Indonesia yang turut berkarir di Liga Belgia adalah Marcelino Ferdinand. Bedanya, Marcelino kini memperkuat KMS Cadenze, tim yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.